Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tema teknologi informasi, komputer, dan era informasi. Sekarang kita hidup di era informasi. Apa sih era informasi itu? Apa sih yang bisa kita dapatkan dari era informasi? Apa yang bisa kita pelajari dari era informasi? Pentingnya era informasi akan kita pelajari di hari ini. Coba kita lihat, di slide ini. Ada beberapa informasi yang kita bisa lihat, semisal ada yang mengatakan, "It will be sunny tomorrow." Terus ada yang juga mengatakan, "There are some men in the field." Juga ada yang mengatakan, "The turkey gave birth to a lion day before yesterday." Jadi, ini adalah sebuah informasi. Tidak masalah tidak masalah apakah informasi ini benar atau salah, tapi ada orang atau ada pihak yang menceritakan sesuatu kepadamu gitu ya. Itulah disebut sebagai informasi. Jadi seorang pihak atau, seseorang yang menyampaikan sebuah cerita kepada orang lain, itu benar atau salah itu itu lain hal gitu ya. Intinya itu adalah sebuah, informasi yang disampaikan kepada orang lain, itu kita sebut sebagai informasi. Itu di luar, salah atau benar, yang penting itu adalah sebuah informasi. Kemudian kalau kita melihat bagaimana metode atau cara orang menyebarkan informasi. Di masa lalu, di masa nenek-nenek moyang kita dulu gitu ya, itu orang menyampaikan informasi yang pertama lewat oral atau lisan gitu ya. Antara orang dengan orang yang lainnya itu menyampaikan informasi, lewat lisan atau menyampaikan langsung gitu ya. Ada juga yang menyampaikan informasi dengan memukul drum, kemudian ada yang menyampaikan informasi, dengan menyalakan api. Kalau teman-teman sering melihat sebuah film, ada orang yang ingin menyampaikan informasi SOS atau darurat dengan menyalakan api, itu juga sebuah informasi gitu ya. Posisi saya di sini, dengan menyalakan api, kemudian nanti ada orang yang melihat itu atau orang yang melihat asapnya, oh itu, informasi bahwasanya dia membutuhkan bantuan, bisa jadi seperti itu gitu ya. Atau menyampaikan informasi dengan, menggambar sesuatu gitu ya. Bisa jadi karena ketika kita melihat, orang-orang yang mempelajari arkeologi gitu ya, orang mempelajari sejarah, di sana itu ada, eee, masa lalu itu orang menggambar ya, proses semisal cara bertanam atau proses menggambarkan, sebuah struktur sosial gitu ya, dengan menggambar. Nah, itu penyampaian informasi dengan gambar. Kalau kita melihat, metode yang digunakan sekarang, itu yang pertama ada kita menggunakan, menulis gitu ya, kita menyampaikan informasi secara menulis, bisa itu lewat, bisa menjadi sebuah surat atau mungkin langsung disampaikan gitu ya. Ada juga dengan mengetik, ada juga dengan di-print, ada dengan telepon, sekarang bisa bermacam-macam gitu ya, dengan komputer, dengan email, telepon pun sekarang juga bisa menggunakan WhatsApp atau media-media online lainnya, yang di mana itu lebih mempermudah orang untuk menyampaikan informasi gitu ya. Itu adalah beberapa metode yang digunakan, kita bisa membandingkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Dengan slide selanjutnya, ini adalah bagaimana kita melihat terkait dengan karakteristik, era informasi. Yang pertama terkait dengan, periode waktu. Di masa dulu, di tahun sebelum 1800 itu kita bisa mengatakan di saat itu adalah era pertanian, di mana memang banyak orang yang bekerja di sektor pertanian menjadi, sektor yang menopang banyak, ekonomi gitu ya, sektor ekonomi. Karena memang pada masa itu, teknologi juga belum terlalu berkembang meskipun ada sedikit, industri sudah, mungkin ada beberapa, tapi pada saat itu pertanian yang lebih mendominasi. Kemudian setelah masa 1800 sampai 1957 era industri itu muncul, ditandai dengan era industri, 1.0. Pada masa itu, muncul atau ada orang yang menemukan, mesin uap ya, mesin uap itu adalah era industri 1.0. Itu menandai bahwasanya tenaga manusia itu diganti dengan mesin, meskipun pada saat itu belum diproduksi secara massal.
Kalau era industri 2.0 itu baru mesin yang digunakan untuk memproduksi massal. Terus kemudian era industri 3.0 itu sudah mulai dengan digitasi atau mungkin robot gitu ya. 4.0 itu lebih tinggi dari itu, IoT, Internet of Thinking gitu ya. Dikit-dikit kita internet, dikit-dikit kita bisa melakukan sesuatu lewat internet gitu ya. Kita bisa mengontrol sesuatu lewat internet. Dan itu terjadi, era informasi ini terjadi pada periode setelah 1957 sampai sekarang, di mana memang dikit-dikit kita akan, dicekoki oleh yang namanya informasi, baik itu secara digital ataupun langsung gitu ya. Dan kita sekarang agak, susah memang membedakan antara informasi yang benar atau salah, karena memang kita hidup pada era informasi gitu ya. Era informasi semua baik dari kanan, kiri, depan, belakang semuanya masuk. Kita tidak Kalau kita tidak memfilternya, kita tidak tahu itu nanti dampak terhadap kita seperti apa. Kalau kita melihat dari karakteristik, terkait dengan mayoritas pekerjanya, di era pertanian itu didominasi oleh petani, kalau era industri ya otomatis didominasi oleh orang-orang yang bekerja di sektor industri. Kalau di era informasi adalah orang-orang yang memang dia itu educated people gitu ya, orang yang, memiliki pendidikan atau orang yang berpendidikan gitu ya. Orang yang berpendidikan, orang yang berilmu gitu ya. Karena memang orang yang, bisa bekerja di era informasi inilah orang yang bisa berpikir gitu ya, yang bisa berpikir, yang bisa berkreatif, yang, dia bisa memunculkan kreativitasnya pada banyak bidang. Terkait, partnership atau hubungan antara satu dengan yang lainnya, kalau di era pertanian itu antara manusia dengan atau orang dengan, lahan, kalau, industri itu adalah manusia dengan mesin, kalau di era informasi itu adalah orang dengan orang. Tapi penghubungnya itu yang membedakan gitu ya, bisa lewat internet dan media-media yang lainnya. Kemudian terkait dengan, alat, kalau di era pertanian itu menggunakan alat manual, kemudian kalau di era industri itu mesin, dan era informasi adalah teknologi informasi. Ini kita mencoba untuk melihat terkait dengan, sektor tenaga kerja di Amerika Serikat pada kita membandingkan antara tahun 1875 sampai sekitar tahun 2010, di mana, dibedakan antara warna, purple ini adalah, era agriculture, warna ini adalah era industri, kemudian hijau adalah era, kita bidang bidang pelayanan, kemudian biru ini adalah bidang informasi. Kita bisa melihat bahwasanya di 1875 atau 1920 itu, pertanian mendominasi gitu ya. Nah, di tahun 1960, era informasi sudah mulai naik, industri juga sudah mulai naik, pertanian mulai ditinggalkan gitu ya. Kemudian di 1990, era informasi masih mendominasi dan sampai sekarang masih mendominasi, sektor, jasa itu juga, mendominasi. Di mana memang dikit-dikit sekarang kita juga, mau melakukan sesuatu itu biasanya ada jasanya gitu, ada brokernya. Karena dengan ada jasa tersebut, pekerjaan orang bisa, lebih mudah gitu ya. Dan itu bisnis itu atau bidang sektor itu, terus meningkat antara periode yang kita bisa lihat di slide ini. Ini yang terjadi di Amerika Serikat. Saya rasa di Indonesia, tidak beda jauh, apalagi terkait dengan kita bicara, era informasi atau sektor informasi, teknologi informasi. Kalau kita bicara terkait dengan prinsip dari teknologi informasi, itu ada beberapa. Yang pertama, dia memecahkan masalah. Memecahkan masalah apa? Kontak atau komunikasi antara satu dengan orang lain yang lainnya itu bisa lebih, efektif. Kemudian pekerjaan dengan teknologi informasi itu juga lebih efektif. Orang mencari informasi juga lebih efektif dan sebagainya. Itu memecahkan masalah di mana zaman dulu ketika orang menyampaikan informasi lewat tulis, harus dikirim lewat surat. Nah, itu kan lama, butuh berminggu-minggu, bahkan suratnya juga bisa hilang. Kalau di teknologi informasi, kita kirim informasi itu kepada seseorang, kemudian pada saat itu juga orang yang menerima informasi kita, menerima semisal email kita atau pesan WhatsApp kita, dia dapat atau tidak, kita bisa langsung konfirmasi gitu ya. Kalau nggak dapat, kita kirim lagi. Itulah, yang kita sebut sebagai
salah satu prinsip dari teknologi informasi itu adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah apa? Ya, ketidakefektifan perjalanan, di masa-masa dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya prinsip selanjutnya adalah, dia itu membuka kreativitas, membuka selebarnya kreativitas. Orang pada masa era informasi ini bisa berkreativitas dengan banyak hal gitu ya, tidak hanya dia terkungkung pada satu hal gitu. Dengan era informasi, dia bisa mengembangkan diri, dia bisa mencari, inspirasi dari banyak orang, dia bisa mencari inspirasi dari, berbagai informasi yang ada di luar, kehidupan dia gitu ya. Kemudian membuat orang yang menjadi semakin efektif. Nah, ini yang, tadi. Meskipun ketika kita bicara terkait dengan teknologi informasi, di sana pastinya ada advantage dan disadvantage. Advantage-nya memang tadi, di mana pekerjaan manusia lebih efektif, komunikasi, manusia lebih efektif, kreativitas manusia, semakin terbuka lebar gitu ya. Disadvantage-nya bagaimana? Ya, dengan banyaknya informasi dan itu susah difilter gitu ya, orang banyak termakan hoax gitu ya. Itu salah satu disadvantage dari teknologi informasi yang ada sekarang. Ini salah satu contoh yang kita bisa lihat bahwasanya teknologi informasi ketika dikembangkan, ketika kreativitas itu muncul, bisa menjadi sebuah usaha yang itu menjadi luar biasa gitu ya, dari sisi omset, dari sisi kebermanfaatan dan sebagainya gitu. Kita bisa melihat yang namanya, Gojek gitu ya. Pada masa dulu orang berpikir bahwasanya untuk, jasa transportasi, ada beberapa pilihan. Yang pertama ojek. Ojek itu ya ojek pengkolan atau ojek pangkalan gitu ya. Kemudian taksi, kemudian, bis. Moda transportasi yang bisa dipesan, yaitu antara, Gojek, itu juga kita harus datang atau mungkin kalau kita langganan bisa kita kontak gitu ya. Yang kedua yang kita bisa pesan secara mudah gitu ya, dengan by phone gitu adalah taksi. Tapi orang tidak berpikir pada saat itu bagaimana si ojek itu bisa kita jadikan modelnya seperti taksi dan lebih canggih lagi dengan apa, dengan teknologi informasi, dengan, menyisipkan teknologi itu dalam sebuah HP gitu lah, teknologi dalam mobile phone. Dan akhirnya itu bisa menjadi sebuah usaha yang omsetnya luar biasa. Di tahun 2017 omset Gojek itu mencapai 38 triliun. Dan di tahun 2019 omset Gojek itu, menjadi 135 triliun gitu ya. Meskipun, ya ada sisi sisi positif dan negatifnya pastinya. Sisi positifnya, ya ini membuktikan bahwasanya teknologi informasi itu ketika orang berkreativitas mencari sebuah celah, di mana biasanya orang berpikir, itu hanya manual, itu tidak bisa dikembangkan menjadi sebuah, dengan teknologi informasi, dan ketika itu bisa dikembangkan menjadi teknologi informasi, itu bisa menjadi sesuatu yang booming gitu ya. Kita bisa melihat yang namanya Gojek ini. Dan dari sisi negatifnya ya mungkin, dia mendominasi pasar, kemudian, mungkin dari sisi kesejahteraan, karyawan atau kesejahteraan mitra, yaitu, driver Gojeknya belum memadai dan sebagainya, itu sisi-sisi lain. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Gojek itu adalah sebuah, terobosan dari teknologi informasi yang menggunakan ojek eee, sebagai alat ataupun sebagai media dia untuk, berkreativitas gitu ya. Kemudian, salah satu yang membuat Gojek itu, bisa menduduki posisi perusahaan di bidang finansial, urutan keempat di Indonesia karena memang, eee, dari sisi operasional atau dari sisi transaksi dana, Gojek itu urutan dari, setelah Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Karena memang kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang, interaksi antara Gojek dengan konsumer itu bisa langsung, pembayaran bisa saat itu juga. Kemudian sayap bisnis dari Gojek juga sangat banyak. Di sana ada GoFood, di sana ada GoMassage dan sebagainya. Meskipun beberapa fitur sekarang sudah tidak ada, tapi itu bisa menjadi, pembelajaran buat kita bahwasanya teknologi informasi itu sekarang memang sangat menguasai di banyak sektor gitu ya. Dulu mungkin kalau kita mengatakan, financial technology itu juga teknologi informasi yang masuk pada,
sektor finansial. Financial technology dulu orang berpikir bahwasanya financial technology itu insecure. Jadi dia tidak aman gitu ya. Tapi karena sudah terlalu banyak financial technology yang muncul di Indonesia, itu membuat mau tidak mau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian bank-bank konvensional itu juga harus masuk ke ranah sana. Akhirnya sekarang kan apa itu e-money itu dari semua bank, hampir semua bank punya, kemudian kemudahan-kemudahan pembayaran dari semua bank juga sekarang sudah mudah, mereka mempermudah financial technology mereka karena memang gempuran financial technology dari berbagai perusahaan itu sangat tampak, dan bank-bank konvensional kalau tidak mau bersaing dengan itu, dengan tidak mau masuk ke financial technology, ya mereka akan tersiap-siap, mereka akan tertinggal gitu ya. Ini adalah sebuah slide yang menunjukkan pentingnya sebuah teknologi informasi gitu ya. Kita bisa melihat di sini, kalau terkait dengan data ini adalah Januari 2019, kita bisa melihat bahwasanya total populasi di Indonesia itu adalah 260 juta lebih, dan pengguna mobile ya, itu mobile phone itu sekitar 355,5 juta. Itu sekitar 133% dari total populasi. Kemudian orang yang menggunakan internet itu ada sekitar 150 juta atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Kemudian yang aktif di media sosial ada 150 juta juga. Jadi lebih dari 50% penduduk Indonesia itu menggunakan sebagai pengguna media sosial. Kemudian juga dari sekitar 130 juta orang itu menggunakan media sosial dari mobile phone mereka gitu ya. Sekitar 48% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwasanya memang teknologi informasi itu sudah sangat mendarah daging di dalam kehidupan orang Indonesia gitu ya. Meskipun belum sampai 100% dari total penduduk itu mengakses yang namanya teknologi informasi, baik itu internet ataupun media sosial. Tapi kita bisa membuktikan bahwasanya lebih dari 50% itu sudah mengakses yang namanya teknologi informasi atau menggunakan yang namanya teknologi informasi. Ini adalah kita mencoba mencari contoh dari sebuah negara di India gitu ya. Di India itu banyak ternak sapi gitu, itu tidak bisa mendapatkan yang namanya asuransi karena memang ternak sapi itu asuransi dan kredit ya atau pinjaman. Karena untuk ternak sapi itu kontrolnya susah, hanya di dalam bahasa Jawanya dijarke gitu ya, atau dibiarkan saja di lapang, kemudian diternak, dibawa pulang dan sebagainya. Untuk jumlahnya, kemudian konsumsi pakannya dan sebagainya itu belum terlalu dipantau gitu ya. Nah, ada sebuah teknologi yang namanya Radio Frequency Identification atau RFID. Kalau teman-teman nanti sudah masuk di UNS itu student ID card-nya itu juga ada RFID. Nanti masuk di kampus atau keluar kampus tinggal tap, nanti sudah muncul semisal nomor kendaraannya atau identitasnya nanti sudah akan muncul. Nah, itu digunakan pada yang namanya ternak. Kalau di Eropa, di negara maju itu RFID digunakan biasanya ditempelkan di telinga gitu ya. Itu digunakan untuk bisa memantau dari kondisi si ternak itu, umurnya berapa, pakannya apa, sudah dikeluarkan atau mungkin dibawa ke ladang itu berapa kali dan sebagainya, itu bisa tampak yang namanya RFID. Dengan adanya ini asuransi dan pinjaman untuk peternak di India itu bisa dilakukan karena bisa ada jaminan di sana gitu ya. Dari tadi kita ngomongin tentang era informasi, kemudian pentingnya era informasi ataupun contoh-contoh era informasi. Kemudian apa sih teknologi informasi itu? Kalau teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Bagaimana antara komputer dan komunikasi itu bergabung menjadi satu, teknologinya bergabung menjadi satu, menjadi kita sebut sebagai teknologi informasi.
Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Saya rasa teman-teman di sini karena memang kaum ataupun orang-orang milenial gitu ya, generasi milenial, saya rasa tidak ini sudah familiar di telinga kalian gitu ya. Jadi tidak masalah. Intinya ini saya hanya ingin mereview gitu ya. Selanjutnya, ada sebuah, eee, teori yang disampaikan oleh Haq tahun 2000, dia membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah teknologi masukan atau input teknologi, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpan, teknologi telekomunikasi, dan mesin pemroses. Ini adalah gambarnya gitu ya. Bagaimana perangkat masukan itu membawa informasi masuk, kemudian ada proses, ada mesin pemroses di sana, kemudian ada software atau perangkat lunak di sana untuk memproses itu gitu ya. Kemudian ada storage-nya atau perangkat penyimpanannya. Dan kemudian itu dikeluarkan menjadi sesuatu yang biasanya orang tinggal menikmati saja gitu ya. Ini adalah komponen komputer ya, ada perangkat keras. Contohnya apa? Ya, macam-macam perangkat keras itu bisa, hard disk-nya, bisa keyboard-nya, dan sebagainya. Perangkat lunak itu ya bisa aplikasi, kemudian juga perangkat lunak itu bisa berupa sistem, kemudian ada orangnya juga. Komponen komputer itu user itu penting. Yang pertama adalah pemakai user, kemudian, pemelihara atau maintenance, kemudian pembuat sistem dan sebagainya gitu ya. Ini adalah contoh-contoh meskipun gambar inilah gambar yang, jadul gitu ya, tapi ini bisa, sedikit memberikan, informasi atau sedikit mereview kondisi, komputer itu seperti apa, perangkat keras seperti apa gitu ya. Ini adalah, contoh dari perangkat lunak aplikasi ya banyak, ada Microsoft Office, ada untuk desain, ada Corel, ada Photoshop dan sebagainya. Sistem operasi ada macam-macam juga. Di sana ada Windows, Linux, Android dan sebagainya. Saya rasa cukup sekian dari saya, untuk praktikum ini, saya rasa tidak usah dulu, nanti di minggu selanjutnya. Untuk pertemuan ini cukup sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa absen, absen bisa dilakukan setelah melihat video ini. Dan absen hanya bisa dilakukan sesuai dengan jam kuliah teman-teman. Jadi jangan sampai absen itu, nanti-nanti, tapi lihat jadwalnya hari apa, jam berapa, baru bisa absen. Terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.